Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alfian Nadia Zahra dari kelas 12-9 yang akan menyampaikan pandangan serta argumen yang mendasari sikap saya untuk dengan tegas menolak mosi bahwa manusia harus takut pada fenomena kecerdasan buatan atau AI. Dalam membahas topik ini, penting untuk memahami definisi manusia dan kecerdasan buatan atau AI secara jelas. Manusia dipahami sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, perasaan, nurani, serta kebebasan moral untuk menentukan pilihan hidup. Manusia adalah subjek yang menciptakan, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Artinya, manusia bukanlah pihak yang harus takut terhadap ciptaannya sendiri, melainkan memegang kendali yang mampu mengatur bagaimana AI digunakan agar bermanfaat bagi kehidupan. Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau program yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia, seperti memahami bahasa, belajar dari pengalaman, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah. Dalam praktiknya, AI bekerja berdasarkan algoritma, data, dan logika pemrograman yang dirancang oleh manusia sehingga mesin dapat melakukan tugas tertentu secara otomatis, cepat, dan efisien. Terdapat beberapa jenis kecerdasan buatan atau AI yang telah dikembangkan, seperti ChatGPT, Grammarly, Google Fit, Tesla Autopilot, Siri Apple, dan Gemini. Namun, dalam debat kali ini, saya akan memfokuskan pada dua jenis AI generatif, yaitu ChatGPT dan Gemini. Oleh karena itu, tim afirmasi diharapkan untuk tidak melebar ke topik yang lain di luar kedua AI tersebut dan tetap membatasi argumen pada kemampuan dan keterbatasan ChatGPT dan Gemini. Mari kita diskusikan dengan bijak dan tetap pada batasan yang telah ditentukan. ChatGPT sebagai salah satu AI generatif memiliki keterbatasan yang cukup jelas. Pertama, data yang digunakan tidak selalu terbaru, sehingga jawaban yang diberikan bisa tertinggal dari fakta terkini. Selain itu, ChatGPT kadang menghasilkan informasi yang keliru, namun disampaikan dengan sangat meyakinkan. Fenomena ini dikenal dengan istilah hallucination. Kemampuan memahami konteksnya pun masih terbatas, sehingga pada pernyataan yang ambigu, jawabannya bisa melenceng. Lebih jauh lagi, ChatGPT tidak memiliki kesadaran moral atau emosi, sehingga jawaban yang diberikan murni berbasis pola bahasa tanpa mempertimbangkan nilai etis. Hal ini membuatnya tetap rentan menampilkan bias karena dilatih dari data internet dan juga syarat dengan bias manusia. Sementara itu, Gemini dari Google juga menghadapi keterbatasan meski tampak lebih canggih. Meskipun terhubung dengan data yang luas, Gemini masih berpotensi menghasilkan jawaban yang bias dan kadang salah menafsirkan pertanyaan yang ambigu. Konsistensinya pun belum sempurna. Untuk pertanyaan yang sama, ia bisa saja memberikan jawaban yang berbeda. Selain itu, ada isu privasi yang patut diperhatikan, sebab integrasinya dengan ekosistem Google membuat data pengguna beresiko dieksploitasi. Kreativitas Gemini pun masih terbatas, karena meskipun dapat menghasilkan teks, gambar, maupun kode, hasil yang diberikan tidak selalu orisinal atau akurat. Saya sendiri tetap menolak pernyataan tersebut, yaitu mosi yang berbunyi, manusia harus takut pada fenomena kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. AI adalah ciptaan manusia, bukan sesuatu yang berdiri sendiri dan mengancam kita yang membuatnya. Jadi kita juga harus bisa mengendalikan dan memanfaatkannya. Dengan memahami dan menggunakan AI dengan bijak, kita bisa mendapatkan banyak manfaat tanpa perlu takut berlebihan. Mengapa? Karena rasa takut yang berlebihan justru akan menghambat perkembangan manusia. AI bukanlah hantu yang akan menelan peradaban kita, melainkan hasil karya manusia yang seharusnya dikendalikan, diarahkan, dan dimanfaatkan. Rasa takut yang tidak proporsional hanya akan membuat manusia menutup diri dari peluang yang besar yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan. Padahal perkembangan teknologi selalu membawa dua sisi, resiko dan manfaat. Dengan sikap yang bijak, resiko dapat ditekan, sementara manfaatnya justru bisa dimaksimalkan. AI dalam wujudnya yang nyata sudah banyak membantu kehidupan kita. Di bidang kesehatan, AI dapat mempercepat diagnosis penyakit sehingga pasien mendapat penanganan lebih cepat. Dalam pendidikan, AI mempermudah siswa memahami materi dengan metode yang interaktif. Di bidang ekonomi, AI digunakan untuk mempercepat layanan perbankan dan transaksi digital. Semua contoh ini menunjukkan bahwa AI hadir sebagai pendukung manusia, bukan ancaman yang menakutkan. Lebih dari itu, keterbatasan AI masih sangat jelas. ChatGPT misalnya sering membiarkan jawaban yang keliru. Gemini pun bisa menampilkan informasi yang bias. Hal ini membuktikan bahwa AI bukanlah makhluk yang sempurna, melainkan sistem yang tetap bergantung pada manusia sebagai pengendali utama. Justru dengan memahami keterbatasan ini, manusia bisa memperbaiki dan mengarahkan AI agar bekerja sesuai kebutuhan. Dengan demikian, ketakutan berlebihan sama sekali tidak bermanfaat. Yang diperlukan bukanlah rasa takut, melainkan rasa tanggung jawab, pengawasan, dan regulasi yang tepat agar AI benar-benar menjadi alat untuk kesejahteraan manusia.
Dalam mengakhiri pandangan saya ingin menekankan bahwa manusia harus memiliki sikap yang bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Dengan memahami keterbatasan dan potensi AI, kita dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan malah takut dan menolaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.